Dengan disebutkannya Zalina Mira, senyum Alexa menghilang. Selama ini dia mengira Natalie sangat senang melihat kakeknya, tetapi suara hidung yang kuat datang dari suaranya, jelas merupakan hasil dari penindasan dan bukan kebahagiaan. Kakek memanggilku. Alexa, aku akan menjaganya. Natalie tidak lagi berani bersikap dingin di depan Alexa. Dia tahu betapa jelinya dia. Alexa mempererat cengkeramannya di telepon dan mengangguk ketika dia menjawab, "Selamat beristirahat." Natalie menutup telepon saat dia pingsan di lantai karena kelelahan. Tampaknya berurusan dengan Zalina Mira bahkan tidak membutuhkan banyak energi. Natalie telah mempertimbangkan untuk memberitahu Alexa semuanya dengan segera. Tapi selain dari menyeretnya ke dalam kekacauan ini, dia tidak bisa memikirkan manfaat apa yang bisa didapat darinya. Selama ini, Alexa sudah terlalu menderita. Jika dia memberitahu Alexa tentang kejadian ini, maka Alexa dan Zalina Mira pasti tidak akan membiarkan masalah itu pergi. Dia akan memikirkan cara untuk menyelamatkan kakeknya. Tapi, Zalina seharusnya tidak bermimpi menyakiti Alexa. Terutama tidak menggunakannya. Alexa menjatuhkan kedua lengannya ke samping saat dia berdiri dengan pikiran dalam di samping jendela. Dia tidak tahu apakah dia terlalu memikirkannya, tapi dia merasa suasana hati Natalie sedikit berbeda dari biasanya. Di belakangnya, Kenzie mendekat dengan membawa jaket. Setelah menempatkan jaket di bahunya, dia menariknya ke pelukannya. Alexa bersandar di dadanya yang nyaman ketika dia menatap Kenzie. "Sayang, bisakah kita meminta Gilang memeriksa Natalie? Aku merasa ada yang tidak beres." Pada kenyataannya, Gilang tidak punya banyak waktu luang, tapi Kenzie hanya menundukkan kepalanya dan mencium dahi Alexa. Jika istrinya punya permintaan, dia pasti akan memenuhinya. Jadi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Gilang, menetapkan misi khusus untuk seseorang yang tidak memiliki waktu. Gilang tidak berani menunda. Meskipun dia sudah selesai bekerja, dia masih mengemudi langsung ke rumah Natalie. Meskipun menerobos masuk ke rumah seseorang setelah gelap tidak terlalu tepat, untuk meyakinkan Alexa, Gilang berjalan menaiki tangga dan membunyikan bel pintu Natalie. Natalie tidak mengharapkan tamu. Dia dengan cepat menyeka air matanya dan bertanya siapa yang ada di luar. Gilang memberi alasan untuk datang. Pada saat ini, Natalie merasakan hatinya hangat tetapi dia masih tidak membuka pintu. "Kau bisa kembali, aku baik-baik saja, aku sudah tidur." Gilang mengangguk dan tidak terus mengganggu. Tapi, Kenzie bersikeras bahwa dia harus melihatnya, jadi Gilang berjaga di luar pintu depan Natalie sepanjang malam. Baru pada keesokan paginya ketika Natalie pergi meninggalkan rumah seperti biasa dia menemukan Gilang berdiri di luar, dia terkejut. "Di luar dingin, kenapa kau belum kembali ke rumah?" Gilang menggosok kedua tangannya dan tersenyum, "Aku tidur di dalam mobil dan baru saja muncul." Melihat hidung Gilang memerah karena kedinginan, Natalie cepat-cepat membiarkannya masuk ke rumah, setidaknya di sini sedikit hangat. Gilang memasuki rumah Natalie, suaranya penuh keraguan, "Bukankah kau mengatakan kakekmu berkunjung? Di mana dia?" Natalie tercengang sesaat sebelum menjawab dengan tenang, "Di hotel." "Apakah kau menghadapi semacam kesulitan?" Gilang melihat sekeliling. Ini adalah tempat Alexa dulu tinggal. Itu cukup besar untuk memenuhi seluruh keluarga. Bagaimana Natalie bisa meminta kakeknya untuk tinggal di hotel? Ditambah lagi, mata Natalie bengkak seukuran kenari. Ini jelas hasil dari tangisan sepanjang malam. "Tidak, bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku bisa meminta presiden untuk menyelidikinya." "Tidak perlu." Natalie menarik Gilang dan melepaskannya dengan cepat saat dia mundur beberapa langkah. "Kau tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Kalau begitu, ceritakan." Gilang duduk di sofa ruang tamu. Pada kenyataannya,
Natalie tidak dapat disalahkan karena tidak dapat menyimpan rahasia. Menurut kepribadiannya, bahkan jika langit akan jatuh, dia hanya akan berteriak beberapa kali. Tidak mungkin dia terlihat muram seperti sekarang. Jadi, terutama dengan senyum palsunya, sulit untuk tidak curiga. Aku diperas. Gilang tersentak. Natalie menunduk sebelum memberitahu Gilang seluruh cerita. Tapi, dari awal hingga akhir dia menekankan satu hal. Jangan katakan pada Alexa, jangan memengaruhi keputusannya untuk datang ke variety show. Kita tidak bisa membiarkan Zalina Mira mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika tidak, dia akan berpikir dia bisa memuaskan motifnya dengan melakukan hal-hal seperti ini. Di masa depan, dia akan menjadi lebih buruk. Tapi kau tidak bisa bertahan seperti orang idiot. Zalina Mira ingin bersekongkol melawan Alexa. Jika aku tidak berpura-pura berkompromi dengannya, dia akan memikirkan cara lain. Daripada itu, aku mungkin bisa mengalahkannya di permainannya sendiri. Tapi, apa yang akan kau lakukan? Dan bagaimana dengan kakekmu? Gilang melonggarkan dasinya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ada banyak orang seperti Zalina Mira di dunia ini. Dan tentu saja, ada juga orang-orang seperti Natalie yang lebih suka menderita sendiri. Bodoh sekali, Gilang sedikit kesal. Ketika waktunya tepat, aku akan memanggil polisi. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki di mana mereka menjaga kakekmu dan berusaha memastikan keselamatannya. Jika aku mendapat kesempatan, aku pasti akan mengeluarkannya dari sana. Gilang berjanji. Dari sudut pandangnya sendiri, Natalie merasa pertimbangannya untuk Alexa adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika dia memberitahu Alexa, itu akan memperkeruh situasi dan mungkin akan menyebabkan Zalina Mira menggunakan langkah-langkah yang bahkan lebih ekstrim. Namun, jika dia melakukan apa yang dikatakan Zalina Mira, dia harus menderita terlalu banyak. Jadi, bertahan untuk saat ini dan menelepon polisi nanti adalah pilihan terbaik yang bisa dipikirkannya. Tapi, Alexa takut Zalina Mira akan membalas dendam pada kakek Natalie. Bahkan jika kau tidak berencana memberitahu nyonya, kau setidaknya harus mencari bantuan dari orang-orang yang dapat dipercaya. 2 otak lebih baik daripada 1. Tidakkah kau percaya pada bos kita? Jika kau memberitahunya, segalanya akan jauh lebih mudah. Dengan keprihatinan Gilang, Natalie merasa jauh lebih baik. Tapi, dia masih memutuskan untuk menyimpannya sebagai masalah kecil. Aku tahu kemampuan Big Boss, tapi aku tidak ingin bertaruh dengan keselamatan kakekku. Aku khawatir jika kita memperkeruh situasi, akan lebih sulit untuk mengendalikannya. Jika kita secara tidak sengaja menyakiti kakekku, apa yang akan kita lakukan? Biarkan aku yang menangani Zalina Mira. Jika itu masalahnya, maka cepat dan istirahatlah. Kau tidak seharusnya tidur nyenyak semalam. Aku akan ada di sini di luar pintumu, suara Gilang lembut. Pada malam Alexa muncul di variety show, Zalina Mira ingin aku menjadi asisten untuk Indira. Seperti yang kau ketahui, Alexa dan Indira tidak rukun satu sama lain. Zalina Mira ingin Alexa melihatku menderita, dan menyerah pada wawancaranya. Untukmu, nyonya pasti akan menyerah pada wawancaranya. Gilang juga percaya bahwa Alexa adalah tipe orang yang seperti itu. Dia selalu melindungi orangnya sendiri, bahkan jika itu hanya asistennya yang sederhana. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menggertak mereka. Jadi kita pasti tidak bisa membiarkan Zalina Mira berhasil. Aku akan melanjutkan aktingku. Sementara itu, aku harap kau bisa mengarahkan Alexa ke arah yang benar. Hal terbaik yang bisa kau lakukan adalah pada hari wawancara, katakan dia tidak membawa ponselnya. Zalina Mira tidak mengatakan bahwa aku harus menipu Alexa untuk datang. Setelah berbicara dengan Gilang, Natalie berbalik dan kembali ke kamarnya. Ketika dia berbaring di tempat tidurnya,
Dia memikirkan wanita yang duduk di luar. Dia merasa jauh lebih tenang. Seperti ini, Gilang akhirnya tinggal di rumah Natalie sepanjang pagi. Selain memanggil Kenzie dan Alexa untuk membuat persiapan untuk pertunjukan, ia juga menghubungi wartawan yang sudah dikenal untuk mencari kakek Natalie. Natalie menyebutkan bahwa dia terakhir melihat kakeknya di rumah Zalina Mira, tetapi menurut kepribadian Zalina Mira, dia pasti akan memindahkan sandranya dan tidak meninggalkan bukti. Di permukaan, Dirgantara tampak damai. Tapi di balik itu semua, masalah mulai muncul. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.